Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan kajian terkait kaidah amar ma'ruf nahi munkar yang sudah kita buka pada kajian yang telah lalu. Sebelum kita melangkah ataupun memperdalam materi ini, perlu kita fahami bahwasanya untuk mengetahui kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, kaidah itu tata caranya. Bagaimana sebaiknya kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Karena kalau kita tidak tahu kaidah-kaidahnya, maka tidak akan berhasil di dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Syarat yang pertama yang harus kita fahami bersama, kita fahami dulu yang namanya ma'ruf itu seperti apa, yang namanya munkar itu seperti apa. Al-ma'ruf seperti kita jelaskan pada kajian yang lalu bahwasanya al-ma'ruf adalah segala sesuatu perbuatan baik yang diridhoi oleh syariat. Ya, karena yang ma'ruf ini kalau kita bahasa Indonesia ada perbuatan baik, ada perbuatan benar, ada kalimat baik dan kalimat benar. Sama nombotan kira-kira. Baik, kalimat perbuatan baik dan perbuatan benar. Kira-kira sama nombotan artinya. Betul nggih? Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Napa nggih? Ini kita berbicara logika, ya, berbicara logika. Segala yang benar artinya benar secara syariat pasti baik. Akan tapi tidak semua yang baik pasti benar. Ya. Berapa banyak orang yang menganggap sebagai sebuah kebaikan itu ternyata salah menurut syariat. Makanya kita harus paham terlebih dahulu, ya, mana hal-hal yang ma'ruf, artinya yang baik dan benar, ya, benar secara syariat, baik akibatnya. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut dirinya baik, akan tetapi ternyata tidak benar secara ketentuan syariat. Ini makanya perlu ada standarisasi, standar kebaikan dan kebenaran. Yang utama seperti sudah kami jelaskan kemarin adalah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Untuk menentukan baik buruknya sebuah perbuatan, pasti kita mengacu kepada dalil syariat. Kalau baik dan buruk segala sesuatu dipandang atau didasarkan pada manusia, kriteria manusia sudah barang tentu semuanya punya kriteria masing-masing. Gimana betul? Itu. Yang baik untuk saya belum tentu baik untuk panjenengan. Yang benar menurut saya belum tentu benar menurut panjenengan. Gimana betul? Akan tetapi yang baik dan benar menurut syariat pasti baik untuk seluruh manusia, baik dia menerimanya atau tidak menerimanya. Paham gak? Kalau Allah menyatakan kebaikan atau kebenaran dalam Al-Quran,
wajib kita imani, karena itu semuanya nanti akan baik dan benar, bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu sesuatu yang harus kita imani. Kadang manusia ngarah benernya dewek, gimana betul? Itu mencari pertimbangan benernya dewek, ya, dari kebenaran yang sudah dia anggap sebagai sebuah kebenaran menurut pendapatnya sendiri, baru dia mencari dalil Al-Quran untuk apa? Untuk membenarkan. Ini yang repot. Padahal yang harus kita lakukan, kita cari dulu pembenarannya dalam Al-Quran, ya, baru kita ucapkan atau lakukan sebuah perbuatan sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ini akan menghasilkan segala sesuatu yang benar dan baik. Begitu juga dengan kemungkaran, sama. Ya, kemungkaran atau keburukan atau kezaliman, kekafiran dan sebagainya, segala sesuatu yang bisa dikategorikan kemungkaran adalah segala sesuatu yang melanggar ketentuan syariat secara umum. Itu namanya kemungkaran. Dan setiap kemungkaran pasti akan berakibat buruk kepada kita semuanya. Yang namanya kemungkaran itu juga harus dengan melihat sebuah kemungkaran harus dengan kriteria syariat. Tidak boleh kita menentukan sebuah keburukan kalau itu tidak berdasarkan ketentuan syariat. Nih, contoh yang paling mudah. Ya, misalnya orang kaum perempuan menggunakan jilbab. Itu menurut orang barat sebuah kemungkaran. Ya, ini menandakan nih kalau menggunakan jilbab apalagi menggunakan cadar, ini diasosiasikan atau disamakan dengan kelompok teroris, sehingga secara umum mereka mengedepankan bahwasanya perbuatan menutup aurat dengan menggunakan cadar adalah sebagai sebuah kemungkaran. Gitu. Lalu misalnya kita melihat ada orang yang memanggil syaitan, misalnya mendatangkan syaitan di dalam banyak kegiatan acara-acara, baik yang terbungkus seni, terbungkus sulap, terbungkus apa saja. Ya, kita memandangnya sebagai sebuah kemungkaran. Akan tetapi orang yang melakukan hal tersebut menganggap sebagai sebuah apa? Kebaikan. Nah, makanya penting sebelum kita melangkah untuk mengetahui melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya ma'ruf seperti apa, yang namanya munkar seperti apa. Sudah barang tentu dengan landasan ketentuan syariat agama Allah. Kemarin sudah kami sampaikan dalil Al-Quran maupun As-Sunnahnya. Saya ulangi sedikit. Ya, ayat yang utama yang akan kita jadikan acuan adalah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu sampai di sini dasar kita. Umat Islam akan senantiasa menjadi umat terbaik selagi mereka menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, selagi mereka senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dilandasi dengan keimanan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar berdasarkan keimanan kepada Allah bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Berbeda dengan orang lain. Mereka kadang-kadang menyuruh kepada kebaikan tapi mempunyai niat terselubung di dalamnya. Bukan karena keimanan kepada Allah. Mereka menyuruh mencegah kepada kemungkaran bukan karena keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Kaum muslimin
senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar di dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara khusus jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kami sampaikan hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Ibu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, ya, sami'tu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Sa'id itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat. Ketika kita membahas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahasa ini penting, ya. Bahasa ini penting. Di sini bisa kita perhatikan, man ra'a minkum, barang siapa melihat di antara kalian. Melihat itu menggunakan apa? Ya, itu. Kalau tidak melihat berarti tidak termasuk. Gimana betul? Ya itu, seperti itu. Sama dengan dalil Al-Qur'an, man syahida minkum syahra, barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, artinya melihat dengan mata. Sama. Ketika kita berbicara dalil, kita menggunakan makna yang benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak mungkin memberikan sebuah kalimat yang samar terkait hukum segala sesuatu. Hanya manusia kadang suka mencari apa? Mencari takwil, ya, membuat kalimat yang mudah menjadi susah untuk difahami. Gimana betul? Ya, itu seperti itu. Kadang seperti itu. Manusia itu membuat susah sendiri sehingga agama menjadi terpecah belah. Kalimatnya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran di depan matanya. Itu. Tapi nanti ada hukum-hukum terkait. Itu. Walaupun kita tidak melihatnya, misalnya kita melihat langsung, tidak melihat langsung, akan tapi kita menemukan kabar dari orang-orang yang apa namanya, saksi-saksi yang kuat, itu sama hukumnya dengan orang yang melihat langsung. Itu konsekuensi hukumnya seperti itu nantinya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah mereka merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Yang pertama, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, dia sebenarnya bisa untuk mencegahnya. Ada orang misalnya mau mencuri, misalnya panjenengan melihat dengan mata kepala sendiri. Kok panjenengan tidak berusaha mencegahnya, menghindarkan orang menyelamatkan barang yang dicuri? Ini masuk kategori di sini. Maka yang perintah yang utama dan pertama adalah fal yughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ini sebuah kemungkaran. Kemarin sudah kami sampaikan, kemungkaran di sini sifatnya universal, segala sesuatu yang sifatnya tidak baik dan merugikan umat manusia secara syariat. Ya. Yang besar-besar sudah barang tentu kita tahu, kesyirikan, ya, dosa-dosa besar yang lain, pencurian, minum-minuman keras, pelacuran, perzinahan, dan lain sebagainya. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil, misalnya kemarin saya sampaikan, membuang sampah sembarangan, itu kecil. Ketika kita melihat dengan mata kita, wajib kita untuk melarangnya sesuai dengan kemampuan kita. Itu contoh. Itu. Kita sebagai kepala keluarga juga wajib untuk merubah segala macam kemungkaran yang ada di dalam keluarga kita. Karena di sini Rasulullah mensyariatkan atau memerintahkan kita untuk merubah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita.
Hanya saja sekali lagi panjenengan kita semuanya harus memahami mana yang termasuk kemungkaran. Kemungkaran itu tidak boleh pilih kasih. Ya, mentang-mentang misalnya saudara kita yang melakukan kemungkaran kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kemungkaran, itu tidak boleh. Walaupun kepada istri sendiri, walaupun kepada anak sendiri, kalau itu sebuah kemungkaran tetap kemungkaran. Dan kewajiban untuk mencegahnya atau menghilangkannya adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Itu tingkatan yang pertama. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Ketika tidak sanggup untuk merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, dengan kata-katanya. Ini juga ada kaidah-kaidah tersendiri. Ya, agar supaya baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar dengan menggunakan kata-kata, agar berhasil juga harus memiliki ilmunya. Ya, kita mau mencegah kemungkaran, akan tetapi dengan kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang diomongi, yang terjadi apa? Yang terjadi apa kira-kira? Ya, tidak akan berhasil. Ya, walaupun kita mengucapkan perkataan yang benar, akan tetapi kalau kita mengungkapkannya dengan kasar, dengan nada marah, dengan nada, belum lagi misalnya dengan mengungkit kesalahan orang tersebut di depan umum misalnya, ataupun di tempat tersendiri, itu semuanya ya tidak akan berhasil. Apalagi kalau berhubungan dengan pemerintah atau penguasa, ya, kita tidak boleh sembarangan. Syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat sempurna dalam segala macam hal. Apapun yang disyariatkan pasti itu berakibat baik bagi kita semuanya. Apapun yang dilarang pasti akan berakibat buruk, walaupun orang menganggap baik. Contoh misalnya demonstrasi, ya. Orang sekarang gampang sekali untuk demonstrasi, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Apakah itu diridhoi oleh syariat? La, tidak sama sekali. Ada tata cara kita untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemimpin kita. Walaupun kita tahu pemimpin kita zalim, pemimpin kita curang, pemimpin kita misalnya tukang korupsi misalnya, kita tidak boleh terang-terangan menghina mereka di depan umum, tidak boleh. Kita harus datangi, kita omongi face to face, empat mata. Itu cara agama Islam seperti itu. Mungkin secara urusan sekarang ya berbeda. Ya, kita mungkin bisa mendatangi dewan dan sebagainya, atau mendatangi secara langsung kalau mungkin, atau lewat orang-orang kepercayaan kita. Akan tetapi kalau kita misalnya menghina pemimpin kita di depan umum, di forum yang didengar oleh seluruh masyarakat, itu semuanya bukan tuntunan syariat agama Allah. Itu. Walaupun dengan kata-kata, ya, itu semuanya harus kita memiliki ilmunya. Bagaimana caranya? Dengan tangan juga harus ada ilmunya. Nanti kita akan bahas semuanya. Fa illam yastati', dan ketika semuanya tidak bisa panjenengan laksanakan, fa biqalbihi, maka dia harus mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Fadzalika al-aful iman. Yang demikian itu kata Rasulullah selemah-lemah iman. Itu. Jamaah rahimakumullah, yang perlu kita kita ketahui bahwasanya mengingkari kemungkaran di dalam hati kita itu juga tidak mudah. Kalau kita tidak mempunyai ilmunya, kadang kita melihat sebuah kemaksiatan di mata kita sebagai sebuah kebaikan. Gimana betul? Iya. Kadang kita melihat misalnya ada artis saksi tampil di panggung, ya, hati kita berbunga-bunga melihat senang. Padahal itu sebuah pada kadang
ya, bukan hanya saya, bukan hanya penyelenggara, semua orang. Kita harus terbiasa. Hati kita membiasakan untuk melihat itu adalah sebuah kemungkaran. Orangnya misalnya ada artis, perempuan cantik, seksi, itu adalah sebuah kalau hati kita tidak mengingkari itu, berarti itu tadi adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau mengingkari, hanya berani mengingkari dalam hati pun, kata Rasulullah, itu selemah-lemah iman. Kalau tidak mengingkari itu sebagai sebuah kemungkaran, kira-kira imannya seperti apa itu? Maksudnya seperti itu. Derajat tingkatannya seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Hati kita membutuhkan cahaya, membutuhkan ilmu untuk bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Berapa banyak orang yang berpandangan terbalik. Contoh, ya, kita hari ini tanggal merah karena apa? Katanya maulud, katanya. Padahal para ulama berselisih. Tanggal pastinya belum ada yang tahu. Itu contoh itu. Ada orang yang mengatakan dengan maulid ini kita membaca sirah nabawiyah, ya, mengungkapkan sejarah-sejarah. Kita adakan pengajian besar untuk membahas. Itu kelihatannya baik, ya. Apa yang terjadi nanti di generasi yang akan datang? Ketika kita ada ulama mengatakan kalau maulud Nabi ini kita adakan pengajian, kita adakan membicarakan sejarah Nabi Muhammad SAW, kelihatannya baik. Akan tetapi tidak ada jaminan generasi setelahnya mengerjakan hal-hal yang sama. Dahulu awal-awalnya juga seperti itu. Ya, orang mengadakan maulud Nabi itu mereka membacakan sirah Nabi SAW dengan mencontoh kehidupan beliau dan seterusnya. Akan tetapi lama kelamaan generasi yang sesudahnya datang membuat apa? Membuat kreasi yang lain. Ya, ini kalau nggak ada ininya, kurang itunya, kurang anunya. Akhirnya apa? Yang terjadi banyak kemungkarannya ini. Dan kalau kita pikir, kalau memang mau mengajarkan sirah Nabi SAW, kenapa tidak di hari-hari yang lain saja? Seminggu sekali atau sebulan sekali itu lebih berfaedah. Ya, sekali lagi. Walaupun siapa saja, ulama siapa saja, ustadz siapa saja mengatakan demikian terkait peringatan Maulid Nabi ini, apapun alasannya, karena Rasulullah tidak mencontohkan, itu berarti bukan perkara yang benar. Walaupun mungkin baik. Paham gitu? Itu. Jadi harus kita memahami kebaikan seperti apa, keburukan seperti apa, ma'ruf seperti apa, munkar seperti apa. Dan ini penting. Ya, hati kita biasakan seperti itu. Kita bisa menyaring yang namanya kebaikan dan keburukan. Makanya ketika setiap siapa saja yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan ini, ya, kalau dalilnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, insyaallah bisa kita ikuti. Tapi kalau berdasarkan ra'yunya, pemikirannya sendiri, walaupun dia ustadz kondang, walaupun dia ulama besar, itu masih bisa kita perdebatkan. Kita lanjut. Hukumnya sekarang, hukum mengingkari kemungkaran. Kemungkaran tak banyak. Apalagi zaman sekarang, kita keluar sebentar saja, kita lihat kemungkaran di depan kita. Gini bang, iya, panjenengan ke pasar, ke terminal, ke mana saja, ya, itu adalah kita melihat, benar-benar melihat kemungkaran. Lalu kita ingat kepada sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran. Berarti ketika ada kemungkaran di depan kita, otomatis kita ingat perintah Rasulullah. Kalau bisa kita rubah dengan tangan, kalau bisa kita rubah dengan lisan, kalau tidak bisa dua-duanya, minimal hati kita mengingkari itu.
Itu yang harus kita tanamkan dalam. Kalau hati kita masih mengingkari, berarti masih ada iman. Tapi kalau hati kita sudah tidak mengingkari, ini yang bermasalah berarti. Para ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Karena Allah berfirman, faltakun minkum, hendaklah ada sebagian di antara kalian yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini menandakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Masih ingat fardu kifayah seperti apa? Ada fardu ain, ada fardu Fardu ain itu seperti apa? Fardu ain itu kewajiban yang diwajibkan kepada masing-masing individu, harus, ya. Kalau sudah fardu ain, misalnya sholat itu fardu ain, semuanya harus sholat, tidak boleh sholat kok fardu kifayah. Nah, anaknya nyong bayang sholat maring masjid, nyong tanang rumah baik misalnya. Itu bukan seperti itu, ya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian dari kita. Kalau ada sebagian dari kita sudah menjalankan, yang lain menjadi gugur kewajibannya. Dan termasuk diantaranya adalah mencegah kemungkaran yang dua tadi, dengan tangan dan dengan lisan. Itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Akan tetapi mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap manusia, wajib bagi setiap kaum muslimin. Kalau mengingkari dengan tangan dan hati, dengan tangan dan lisan, itu butuh, yang pertama kalau dengan kekuatan, butuh kekuatan, butuh kekuasaan. Sudah barang tentu kita tidak bisa, misalnya ada orang berjudi, ya, kita tidak bisa bertindak semena-mena juga ketika judi itu dilakukan di tempat lain yang bukan wilayah kita. Misalnya panjenengan misalnya ke Wangon melihat ada perjudian, lalu panjenengan mencegah kemungkaran tersebut, ngobrak-abrik wong judi di sana misalnya, yang terjadi apa? Mati konyol. Paham gak? Itu panjenengan tidak wajib. Itu ya, sama kenapa kita harus memahami, ya, kenapa yang kami katakan ketika ada bom Bali misalnya, itu mati konyol, bukan jihad. Paham gak? Itu mati konyol. Mereka melihat kemungkaran, mereka menerjemahkan perintah Rasulullah dengan pemahaman yang sempit. Yang wajib untuk mencegah kemungkaran, yang wajib ain untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkungan siapa? Pemerintah melalui aparatnya, yaitu kepolisian. Itu seperti itu, yang wajib ain mereka. Kita fardu kifayah, kita tidak punya kewajiban, tidak punya kemampuan untuk itu. Berbeda kalau terjadi kemungkaran di lingkungan RT misalnya, ada maling misalnya, ya kita punya kemampuan. Ya orang kata ngurung beruber karo ngorong-ngorong nggih. Itu kemampuan. Atau misalnya ada kemungkaran di lingkungan kita, ya ada yang judi digardu dengan uang, kita mampu. Kita mampu untuk merubahnya, untuk mencegahnya kita mampu. Apalagi untuk anak-anak kita misalnya, kita mampu. Itu yang harus kita fahami. Yang pertama adalah fardu kifayah, untuk mencegah perbuatan dengan tangan dan dengan lisan. Karena dengan lisan ini juga, dengan lisan itu termasuk dengan tulisan. Ya, tulisan itu kadang-kadang lebih tertata daripada lisan kita. Itu tugasnya para ulama. Para ulama yang kompeten, ya, kayak kompeten. Kalau panjenengan, kalau saya ngomong misalnya, ya tidak akan dianggap oleh pemerintah. Ya, namanya kosi sapa. Itu. Tapi kalau ulama yang mengatakan itu, ya akan ada pengaruhnya. Sudah barang tentu sesuai dengan cakupan lingkungannya. Itu untuk pemerintah pusat atau secara nasional, ya MUI yang tugasnya
Kalau yang secara regional lebih ke depan, ke belakang, ke bawah lagi ya. Yang terakhir tingkat RT baru mungkin saya. Itu, saya tingkatannya tingkatan RT. Itu. Paham gak? Itu seperti itu. Ya. Nah, karena memang saya tidak punya kekuatan. Saya hanya bisa ngomong, mencegah kemungkaran. Saya hanya bisa ngomong secara dalil seperti ini. Tapi untuk berbuat langsung menurunkan saya tidak punya. Mulanya salah secara hukum salah. Gitu. Kecuali itu benar-benar terjadi di depan mata saya ada kemungkaran, saya akan berusaha cegah dengan tangan saya. Itu seperti itu. Sekali lagi ya, ada yang fardu kifayah dan juga ada yang fardu ain. Ya. Kita perhatikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ulimatil khati'atu fil ard kana man syahidaha karihaha wa qala marra ankaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Nih artinya, jika ada sebuah kesalahan dilakukan di muka bumi, maka orang yang melihatnya kemudian membencinya, ya. Karena syahidaha wa kariha, dia melihat dan membencinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, lalu mengingkarinya, ankaroha, mengingkarinya, tidak hanya membencinya, tapi juga mengingkarinya. Kamana ghaba anha, sama seperti orang yang tidak melihatnya. Sementara orang yang tidak melihatnya namun merestuinya sama dengan seperti orang yang melihatnya. Mandan bundet napa mudeng panjenengan terkait hadis ini. Hadis yang Rasulullah ya, sebuah kalimatnya luar biasa, mencakup keseluruhan hal. Ya, saya coba untuk menjelaskan kepada panjenengan. Kalau kita melihat sebuah kesalahan di muka bumi, apapun bentuk kesalahannya, seperti saya sampaikan tadi, ya kita harus punya hati yang bersih untuk melihat kesalahan atau kemungkaran tersebut. Ya, kemudian membencinya dan mengingkarinya. Itu sama dengan orang yang tidak melihatnya. Sementara orang yang tidak melihatnya namun merestuinya sama seperti orang yang melihatnya. Secara kewajiban seperti itu. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita mengingkari dalam hati dan membencinya, walaupun kita tidak sanggup untuk merubahnya, itu hukumnya berarti sama dengan orang yang tidak melihat. Kita tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap hal tersebut. Paham teman-teman? Kita misalkan melihat kemungkaran, ada orang minum-minum di pertelon, sing penting panjenengan aja merek-merek apa maning melu-melu. Atau ada togel di pertelon, panjenengan tidak mampu untuk merubahnya. Itu berarti hukumnya sama saja dengan orang yang tidak melihat. Akan tetapi orang yang tidak melihat tapi merestui hal tersebut, itu sama dengan orang yang lihat, tahu di sana itu ada perjudian, dia mampu untuk mencegahnya, tapi malah dibiarkan sajalah, yang penting setor misalnya. itu hukumnya adalah dia seperti orang yang melihat langsung. Dosanya besar karena dia dihukumi sebagai yang pertama tadi, ya, yang punya kewajiban untuk merubah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Itu seperti itu. Kalau orang yang melihat, dia cukup mengingkarinya dan membencinya karena dia tidak sanggup untuk merubahnya, hukumnya sama dengan orang lain yang tidak melihat. Artinya tidak dikenai hukum. Itu. Akan tetapi orang yang tidak melihat, ada seorang pejabat tahu di sana ada kemungkaran, di sini ada kemungkaran, tapi dia tidak mengindahkannya, ya, atau tidak berusaha untuk melarang itu semuanya, dia dihukumi sebagai orang yang melihat.
kemungkaran tersebut tapi tidak menjalankannya, tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu. Kita lanjut dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Jamaah rahimakumullah. Seperti saya kemukakan tadi, ya, yang namanya fardhu ain. Ya, barang kita perhatikan lagi hadis Rasulullah. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Dia mampu dan seterusnya. Ya. Jadi yang namanya fardhu ain adalah, kata para ulama, adalah terkait pengingkaran dengan hati. Itu fardhu ain. Kalau yang pengingkaran dengan tangan atau kekuasaan dan lisannya adalah fardhu kifayah yang bisa kita wakilkan kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi tidak boleh kita mengurusi urusan hukum yang misalnya itu menjadi bagian dari polisi, misalnya. Tapi sekarang berapa banyak orang yang bermain hakim sendiri, belum tentu benar dan salah, mereka main hakim sendiri. Ini salah kaprah dalam menerapkan hukum. Akan tetapi yang namanya mengingkarinya di dalam hati, membencinya dalam hati, itu wajib bagi kita ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran. Kalau hati kita tidak membenci sebuah keburukan atau kemungkaran, ini berarti kita di ambang batas kelemah iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'ashi yaqdiruna ala ayyughayyiru thumma la yughayyiru illa yusiku ayya'ummahumullahu minhu bingikum." Ya, barang siapa ada sebuah kaum, mereka dikerjakan di tengah-tengah mereka sebuah kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, ya. Sedangkan mereka mampu untuk mencegahnya, kemudian mereka tidak berusaha untuk mencegahnya, kecuali Allah akan menurunkan hukuman, ya, kepada mereka semuanya, tidak pandang bulu, ya. Ketika ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat tersebut mampu untuk mengubahnya, mencegahnya, akan tapi tidak dicegah, maka hukumannya berlaku secara umum, baik sing apik maupun sing elek kena kabeh. Ya, itu seperti itu. Namanya penting, amar ma'ruf nahi munkar ini penting untuk kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita biarkan kemungkaran yang terjadi, lingkungan kita rusak. Kalau kita biarkan yang paling mudah, sekali lagi nun sewu, masalah sampah. Kalau kita biarkan rusak 5 tahun ke depan, mau seperti apa kita lingkungan kita? Ya, yang terdekat, yang urgent bagi kita semuanya harus kita pikirkan bersama. Itu adalah kemungkaran. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, segalanya dalam syariat agama ini diatur dengan benar. Ya, hanya perlu kita tanamkan dalam diri kita. Orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, ya, bahkan di Singapura, panjenengan berani buang sampah sembarangan, dendanya bisa sebulan gaji saya. Nggak ada yang pernah ke Singapura mungkin tahu. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu keciduk polisi, itu dendanya luar biasa. Ya, sama di Jepang, di negara-negara maju seperti itu. Makanya mereka punya sungai di tengah kota, tapi tidak seperti Jakarta. Ya, kalau kota-kota yang modern itu sungainya benar-benar seperti sungai zaman dahulu, hijau, bening, bersih, langka sampai. Beda dengan sungai yang ada di kita. Ya, dahulu zaman kita kecil, ya, yang namanya Sungai Cipuju, Sungai Caur ini bersih. Sekarang Sungai Caur, ya, sepanjang jalan isinya mung plastik karo pempesnya. You know, betul. Ini kalau kita biarkan, akan berdampak.
ya akan berdampak kepada kita semuanya. Kalau sudah datang wabah, apa wabah itu milih-milih casing sholat, casing orang sholat, ya casing baik, casing buruk, lah semuanya akan terkena dampak. Makanya penting untuk kita bersama-sama. Kita lanjutkan, kita lihat beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yas'alul abdu yaumal qiyamah hatta yakul. Ya, sesungguhnya Allah akan bertanya pada hari kiamat sampai mereka berkata, Ma mana'aka idza ra'aital munkar. Apa yang mencegah kamu ketika kamu melihat kemungkaran? An nunkirahu. Kamu mengingkarinya. Apa yang mencegah kamu? Kenapa kamu tidak mau mengingkari kemungkaran ketika waktu hidup di dunia? Ya Rabb, saya takut bukti benci wong gitu. jawaban panjenengan ya. Apakah bisa seperti besok yaumul qiyamah? Ya. Fa idza laqanna Allahu 'abdan hujjatahu qala ya Rabbi rajutuka wa farikatu minan nas. Ya. Jika Allah telah mengajarkan hujah kepada hambanya tersebut, hamba tersebut berkata, Ya Rabbku, aku berharap padamu dan aku tinggalkan manusia. Ini bagi orang-orang yang mampu. Ketika melihat kemungkaran, jangan pernah takut untuk mencegahnya. Walaupun memang itu beresiko. Akan tetapi sekali lagi harus sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Itu. Paham nggih? Ketika kita memang hukum daripada hadis yang mulia ini, ya, nanti besok di yaumul qiyamah kita akan ditanya, kamu dahulu pernah melihat orang lagi berjudi, kamu malah nonton, misalnya seperti itu. Ya, nanti besok di yaumul qiyamah akan kelihatan. Kenapa kamu malah nonton? Ya, saya takut kepada orang, kalau saya membencinya nanti orang membenci saya, misalnya jawaban panjangan seperti itu. Apa yang terjadi? Panjangan akan dimurkai oleh Allah. Itu. Makanya penting untuk kita senantiasa mengedepankan kita takut kepada Allah, ya, di atas ketakutan kita kepada manusia. Jangan pernah takut. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqqin idza alimahu. Ya. Ingatlah, jangan sekali-kali rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia mengetahuinya. Ya, merasa segan dengan ya, sehingga kita tidak mengungkapkan kebenaran karena rasa segan atau rasa takut dibenci orang, takut pengikutnya melayu, takut jamaahnya berkurang sehingga agamanya ditutup-tutupi. Ya, tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Padahal Rasulullah berpesan seperti itu, jangan pernah segan, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Ya, ya kalau kita zaman sekarang, resiko yang paling instan ya paling dibenci orang. Itu. Kalau untuk kita disakiti dan sebagainya, orang sekarang itu ada hukum sehingga mungkin tidak berani. Paling-paling ya dibenci oleh orang. Ini kadang-kadang orang nggak berani mengatakan kebenaran karena merasa segan kepada orang lain atau takut kedudukannya di dalam masyarakat menjadi menjadi berkurang, ya, sehingga tidak mau mengatakan yang ini salah, yang itu buruk, ini tidak boleh dan sebagainya. Kok si pendukungnya pada Melayu, misalkan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizqin ay yuqala bihaqqin aw yudhkara bi'azim.
ya, sesungguhnya itu tidak akan mendekatkan kita kepada ajal, ya. Orang marakna mati gampang ada cara bahasa kasarnya, ya. Atau wala yubaidu min rizki, tidak akan menjauhkan dari rezeki. Bahwasanya kalian mengatakan sebuah kebenaran, ya. Itu mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada sesuatu yang benar, mengatakan yang hak, itu tidak akan mendekatkan ajal kita, tidak akan. Paham namanya kalimat ini? Paham nggih? Insyaallah nggih. Ajal kita sudah ditentukan. Panjenengan mau mengatakan yang hak kepada siapa saja, jangan pernah takut kepada siapa saja. Apa orang mata ini orang? Gampang ada menjawab katakan seperti itu. Dan tidak akan menjauhkan rezeki. Kadang misalkan panjenengan wedi, dia ngomong kayak gini nyong ora di kon ngode maning. Ini maksudnya. Paham apa? Kalau mengatakan kebenaran atau mencegah kebatilan kok nyong ora oleh kode nggih nyong ngomong kayak gini. Ini maksudnya. Tidak akan menjauhkan rezeki kalian kalau panjenengan mengatakan kebenaran, insyaallah ya Allah malah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kebanyakan orang-orang menganggap seperti itu sehingga mereka berbicara agama memberikan pengajian atau kajian sesuai pesanan. Ya pesanannya tergantung amplope, gini betul. Mereka tidak paham hadis yang mulia ini. Tidak akan menjauhkan rezeki. Kalaupun kita mengatakan sebuah kebenaran, tidak akan menjauhkan rezeki. Rezeki akan datang. Tidak akan membuat kita mati. Itu. Kalau kita mengatakan sebuah kebenaran, kalau memang kita mati, itu memang sudah digariskan mau mati. Ya, mau kepenak-penak zaman, apalagi zaman sekarang orang meninggal dunia itu sangat-sangat gampang, ya, sangat gampang. Ya kita sadar semuanya sebenarnya. Yang berikutnya adalah bagaimana mengingkari kemungkaran kepada penguasa. Kita perhatikan sabda Rasulullah, afdalul jihadi kalimatul haq bafirifaya adil nginda sultanil jair. Sebaik-baik jihad kata Rasulullah adalah mengucapkan perkataan yang baik atau yang adil kepada penguasa yang zalim. Ya, ketika ada kita mempunyai pemimpin ya yang zalim, yang tidak adil, sebaik-baik jihad kata Rasulullah adalah kalimat yang benar, mengatakan yang benar, menyampaikan yang benar dan adil, bukan cara demo, bukan cara burumai, dikerutugi dan sebagainya. Itu. Afdal jihad kata Rasulullah kalimatul haq. Ya, nginda sultanin. Ini kaum muslimin harus paham ini sehingga tidak mudah terprovokasi. Segala macam bentuk demonstrasi itu adalah batil dilihat dari segi syariat. Pasti akan berakibat buruk. Ketika kaum muslimin sudah tidak menghormati pemimpinnya, yang terjadi apa? Tidak ada kewibawaan dalam pemerintahan. Ketika tidak ada kewibawaan, semuanya akan menjadi kacau. Kenapa syariat senantiasa mengajarkan taat dan taat? Walaupun yang memimpin kalian adalah butak hitam dari Habsyi, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang yang jahat, kalau dia masih muslim itu wajib. Agama syariat, agama Allah sangat sempurna. Ya, ketika kita melanggar ya siap-siap saja, pasti akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kita kadang-kadang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang
tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mengakibatkan banyak buruknya daripada baiknya. Kita ingat kalau menurut panjenengan ya, zaman Orde Baru dengan Orde sekarang, misalnya kalau kita mau melihat objektif itu menurut panjenengan secara hati nurani ya, itu banyak buruknya atau banyak baiknya perbaikannya? Secara objektif monggo panjenengan bisa merasakannya ya. Itu ini permasalahannya kata para ulama, kebobrokan kaum muslimin ya, atau kebinasaan kaum muslimin salah satunya ini ya, mereka tidak menghormati penguasa, melakukan kudeta dengan pemerintahan yang sah, berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ini semuanya walaupun sekilas terlihat baik, pada hakikatnya lebih banyak keburukannya. Dahulu kita ingat slogannya adalah memberantas apa? KKN, korupsi, kolusi, karo nepo. Sekarang yang terjadi apa? KKN-nya lebih. Ini contoh real yang harusnya kita jadikan ayat. Itu. Makanya penting ya untuk mendasari setiap langkah daripada kita dalam kehidupan ini, baik kehidupan yang sederhana di keluarga, di tingkatan desa, RT, RW, maupun di tingkatan yang lebih besar yaitu sebuah negara dan masyarakat dunia secara umum. Itu. Sekali lagi jamaah rahimakumullah ya, kita akan berusaha untuk memahami. Yang penting ini adalah kita mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar terlebih dahulu secara syariat. Kalau kita mengetahuinya, insya Allah kita bisa menjalankan itu semuanya. Ya, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kadang-kadang orang menyalahkan orang lain tanpa dasar ilmu. Itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang karena masih panjang. Okay. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.